Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitriani Deka Putri. Kali ini saya akan membahas pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku cyberbullying. Langsung ke topiknya ya. Pertama, kita akan membahas pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial atau social support yaitu bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang terdekat atau memiliki hubungan sosial yang sangat dekat dengan kita. Bisa saudara, teman, keluarga, orang tua maupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang saat mengalami permasalahan. Nah, bentuk dukungan dapat berupa informasi, tingkah laku, ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan. Sama ada dukungan sosial artifisial, yaitu dukungan sosial yang dirancang ke dalam kebutuhan primer seseorang. Misalnya nih, dukungan sosial akibat bencana alam melalui berbagai sumbangan sosial. Yang kedua ada dukungan sosial natural, yaitu yang natural diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam kehidupannya secara spontan ya ini dengan orang sekitarnya. Nah misalnya ini orang sekitar itu keluarga, teman, sahabat, atau relasi yang lain. Dukungan sosial ini bersifat non-formal. Selanjutnya ada 5 bentuk dukungan sosial. Yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini bisa berupa rasa kepada si korban. Rasa ini bisa berbentuk empati, terus perhatian, turut prihatin, dan bisa memberikan semangat kepada si korban. Yang kedua ada dukungan penghargaan. Nah, dukungan penghargaan ini menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa dicintai. Dukungan jenis ini akan sangat berguna ketika individu mengalami stres seperti stres tugas atau yang lainnya. Yang ketiga ada dukungan instrumental. Dukungan instrumental ini yang paling sederhana didefinisikan, yaitu dukungan yang berupa bantuan secara langsung dan nyata, seperti meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas orang yang mengalami stres. Yang keempat, ada dukungan informasi. Dukungan informasi ini memberikan informasi dengan cara menyarankan beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan individu dalam mengatasi masalah yang membuatnya stres. Yang kelima, ada dukungan kelompok. Nah, dukungan kelompok ini merupakan dukungan yang menyebabkan individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok tersebut, di mana anggotanya saling berbagi. Selanjutnya, ada faktor yang menghambat dukungan sosial. Yang pertama, penarikan diri dari orang lain disebabkan karena harga diri yang rendah, ketakutan untuk dikritik, pengharapan bahwa orang lain tidak akan menolong, seperti menghindar, mengutuk dirinya, diam, menjauh, tidak mau menerima bantuan orang lain. Yang kedua ada melawan orang lain, seperti sikap curiga, tidak sensitif, tidak timbal balik, dan agresif. Dan yang ketiga ada tindakan sosial yang tidak pantas, seperti membicarakan dirinya secara terus-menerus. Ini dalam konteks negatif ya, mengganggu orang lain, berpakaian tidak pantas, dan tidak pernah merasa puas akan dirinya sendiri. Selanjutnya, cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Apa bedanya ya dengan bullying? Nah, dari segi ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Kalau ditinjau dari ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Nah, bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengidentifikasi seseorang atau orang lain melalui dunia maya seperti sosmed. Nah, tujuannya adalah agar target ini mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Selanjutnya ada ciri cyberbullying. Yang pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Nah, ini bedanya dengan bullying pada umumnya. Kalau cyberbullying ini lebih ke non-fisik atau bersifat di dunia maya.
di internet, di sosial media. Nah, kalau bullying pada umumnya biasanya kan membuli secara fisik atau melukai secara fisik. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact, yang seperti saya bilang pada poin utama tadi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Ya, teknologi ini seperti internet, sosial media. Sosial media ini kan sekarang itu ya, netizen itu pada mulutnya tuh bener, mereka tuh ngetik tapi pedas banget. Nah, itu sudah termasuk dalam cyberbullying. Yang keempat ada memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Selanjutnya ada dampak dari cyberbullying. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban setelah mengalami cyberbullying ini mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosialnya. Contohnya, banyak kasus di jejaring sosial media yang dialami oleh anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak sangat depresi, mengisolasi diri, karena malu dan ujung-ujungnya memilih untuk putus sekolah. Yang kedua ada perasaan dikucilkan di lingkungannya. Cyberbullying ini memang terjadi melalui internet. Namun orang yang berada di lingkungannya bisa melihat postingan tersebut. Terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditujukan untuk korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Nah, akhirnya korban cyberbullying ini dikucilkan oleh masyarakat setempat dan mendapatkan perilaku yang kurang enak. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, bullying ini yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial media, dikenal oleh orang dikenal maupun yang tidak dikenal, akan mendapatkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam depresi, rasa cemas, kehilangan kepercayaan diri, mendatangkan gangguan post-traumatik atau gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, tentunya pengaruh PTSD ini tidak mengenal usia, bisa terjadi pada anak sekolah, kuliah, bahkan orang dewasa sekalipun. Nah, efek dari PTSD ini stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Yang keempat, depresi dan berujung bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Makanya semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku cyberbullying? Nah, cyberbullying ini memang kerap sekali dianggap sepele oleh banyak orang, tetapi menimbulkan efek yang fatal seperti yang sudah saya jelaskan pada dampak cyberbullying. Oleh karena itu, dalam kasus ini, dukungan sosial sangat berpengaruh penting untuk aspek psikis korban. Dukungan sosial ini bisa melalui orang terdekat seperti keluarga, teman, orang tua, sahabat, dan diharapkan dengan adanya dukungan sosial maka seseorang atau korban merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, dan dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis untuk individu. Dapat dilihat bagaimana dukungan sosial ini mempengaruhi kejadian dan efek dari keadaan kecemasan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.